Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jatsia Lufti dari Prodi PAI 1C. Saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. Pertama-tama kita akan mengerti pengertiannya. Pengertian dari ragam bahasa Indonesia menurut pemakaiannya berbeda-beda dan menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Variasi sendiri bisa termasuk dialek, aksen, laras, dan gaya. Variasi tersebut muncul disebabkan adanya latar belakang penggunaan bahasa yang berbeda. Perbedaan bahasa tersebut tergantung pada budaya, agama, profesi, dan sebagainya. Yaitu pentingnya mempelajari ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu dari bangsa Indonesia yang sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Namun, tidak semua orang menggunakan tata cara atau aturan-aturan yang benar. Salah satunya pada penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri yang tidak sesuai dengan ejaan maupun kamus besar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam bahasa cukup penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh yang akhirnya bisa diterapkan dan dapat digunakan dengan baik dan benar, sehingga identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan hilang. Artinya ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa timbul seiring dengan perubahan masyarakat. Perubahan ini berupa variasi-variasi bahasa yang sering dipakai sesuai keperluannya. Agar banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam standar Subrianto 2000, yaitu macam-macam ragam bahasa Indonesia. Satu, yaitu ragam bahasa salmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana bahasa ragam ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Dengan sistematika penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiannya sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi media yang efektif untuk komunikasi ilmiah, baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang kedua, yaitu ragam baku lisan dan tulisan. Ragam baku lisan adalah ragam bahasa baku yang diungkapkan dengan menghafalkan atau mengucapkan sebuah bahasa, di mana pembicara mengucapkan dan memakai bahasa dengan baik serta bertutur kata sopan terhadap pendengar sesuai pada pedoman yang ada. Ragam baku tulisan adalah ragam bahasa baku yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan, di mana penulis diharapkan untuk mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan pedoman bahasa Indonesia atau PUBI, yaitu ragam sosial dan fungsi sosial baik lisan maupun ragam tulisan bahasa Indonesia. Ditandai pula oleh adanya ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial
yang lebih kecil dalam masyarakat. Bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang akrab dapat merupakan ragam sosial tersendiri. Selain itu, ragam sosial tidak jarang dihubungkan dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Ragam fungsional yang kadang-kadang disebut juga ragam profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Dalam kenyataan, ragam fungsional menjelma sebagai bahasa negara dan bahasa teknis atau teknologi, kedokteran dan keagamaan. Keempat, ragam bahasa berdasarkan media. Jika dilihat dari dimensi medianya, bahasa dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni bahasa lisan dan bahasa ragam tulis. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dihasilkan dari alat ucap, organ of speech, dengan fenom sebagai answer dasar. Dalam ragam lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Dalam ragam bahasa lisan ini, pembicara dapat memanfaatkan tinggi, rendah suara atau tekanan, mimik, wajah, gerak tangan, atau isyarat untuk mengungkapkan ide. Selanjutnya, yaitu ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang hanya tepat muncul dalam konteks tertulis. Bahasa ragam tulis harus sangat cermat dalam pemakaian tanda baca, ejaan, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan seterusnya. Bahasa berdasarkan waktu. Ragam bahasa tersebut terdapat 3 macam ragam bahasa Indonesia berdasarkan waktunya yang terperinci menjadi bahasa ragam lama atau bahasa ragam kuno, bahasa ragam baru atau bahasa ragam modern, dan bahasa ragam kontemporer. Pertama yaitu bahasa ragam kuno atau bahasa ragam lama. Bahasa ragam kuno atau bahasa ragam lama dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai dengan saat dicetuskannya Sumpah Pemuda. Dengan ragam bahasa lama atau ragam bahasa kuno dapat dilacak keberadaannya dari sejumlah dokumen kuno, aneka prasasti, dan tulisan-tulisan tertua yang dalam pertimbangan sangat tertentu. Kedua yaitu ragam bahasa baru. Ragam bahasa baru diatur dengan kaidah-kaidah kebahasaan umum, diperbarui ketentuan kebahasaan yang juga baru seperti PUBI. Pada masa lalu, orang mengenal dengan menggunakan bentuk seperti kue jono, moijol. Tetapi sekarang dalam ketentuan kaidah kebahasaan baru, cukup dituliskan nyonjol muncul. Yang ketiga yaitu ragam kontemporer. Ragam bahasa yang mencuat akhir-akhir ini. Adapun yang dimaksud adalah entitas atau wujud bahasa dalam wujud perkembangannya yang sekarang ini sudah tidak menjadi rahasia lagi, telah melahirkan bentuk-bentuk kebahasaan baru yang cenderung mengabaikan kaidah-kaidah kebahasaan yang sudah ada. Yang keenam yaitu ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasinya. Apabila didasarkan pada kandungan pesan komunikasinya, bahasa dapat dibedakan menjadi ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra, ragam bahasa pidato, dan ragam bahasa berita. Pertama yaitu ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah biasanya digunakan dalam 2 manifensi, yakni pertama dalam karya ilmiah akademis yang meliputi artikel ilmiah, makalah ilmiah,
jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertai, dan sebagainya. Yang kedua, dalam karya ilmiah populer yang meliputi esai-esai ilmiah populer, catatan ilmiah populer, opini-opini di media massa, dan sebagainya. Ragam bahasa sastra, bahasa dalam sastra itu sendiri digunakan untuk mendapatkan nilai seni dari sastra itu sendiri yang berkaitan dengan penggunaan gaya bahasanya. Sifat-sifat dari bahasa sastra sendiri yaitu bahasa sangat konotatif, memiliki gaya bahasa, dan adanya ketidaksunggenan spesi pada bahasa yang digunakan. Yang ketiga yaitu bahasa as-pidato. Ragam bahasa pidato yang menjadi sasarannya adalah tujuannya atau maksud pidato. Yang keempat, ragam bahasa berita. Ragam bahasa berita diperhatikan dalam beberapa hal pokok berikut sebagai ciri bahasa berita jurnalistik. Jurnalistik dibuat berdasarkan atas kesadaran terbatasnya ruang waktu. Salah satu sifat jurnalistik adalah kemampuan komunikasi yang cepat dalam ruang waktu yang serba terbatas. Itulah tadi penjelasan tentang ragam bahasa Indonesia, sebab terjadinya ragam bahasa Indonesia, pentingnya mempelajari ragam bahasa Indonesia, dan macam-macam ragam bahasa Indonesia. Itulah tadi hasil penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.